Oke guys, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja. Jadi di video kali ini, gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Flatliners tahun 2017. Jadi film ini akan bercerita tentang beberapa orang anak remaja yang melakukan sebuah eksperimen tentang kematian. Sampai suatu ketika hal buruk pun terjadi dan menyerang mereka. Penasaran dengan alur ceritanya? Mari kita mulai alur ceritanya guys. Tapi sebelum itu gue mau ngingatin buat kalian untuk klik tombol subscribe dan like juga. Di-share ke teman-teman kalian biar gue semangat upload video setiap hari guys. Dan mari kita mulai alur ceritanya, yaitu film The Flatliners 2017. Film ini dimulai dengan memperlihatkan dua orang kakak beradik yang sangat bahagia, yang bernama Courtney dan juga adiknya yang bernama si Tessa. Dan tiba-tiba hal buruk pun terjadi, di mana mobil mereka menabrak suatu pembatas jalan hingga mobil mereka terpental ke dalam sebuah sungai. Dan film Flatliners pun dimulai. Scene berpindah kepada 9 tahun kemudian, di mana si Courtney sudah menjadi mahasiswa kedokteran dan terlihat bahwa ia sedang memeriksa seorang pasien yang bernama Lauren. Lauren ini adalah pasien yang terkena penyakit stroke. Setelah Courtney selesai memeriksa si Lauren, ia pun langsung segera pergi untuk pulang. Sebelum pulang, Courtney pun menemui temannya yang sedang berada di sebuah perpustakaan di dekat rumah sakit itu. Singkat cerita saja, ia pun pergi menemui temannya yang bernama Sofia. Dan terlihat Sofia seperti sedang menangis. Karena melihat temannya yang sedang menangis dan bersedih, si Courtney pun mencoba menenangkannya. Dan akhirnya mereka pun pulang bersama. Scene berpindah kepada keesokan harinya, di mana Courtney dan teman-temannya sedang diajarkan oleh seorang dokter yang gua nggak tahu ini namanya siapa. Dan di sini dokter itu bilang kepada mereka, jika mereka berhasil menemukan sebuah penemuan baru, maka mereka akan langsung diluluskan dan menjadi seorang dokter. Setelah mendengarkan hal tersebut, si Courtney pun langsung pergi bertemu temannya pada saat jam makan siang. Akhirnya ia pun bertemu temannya yang bernama Jamie. Courtney pun mengajak Jamie untuk melakukan sebuah eksperimen atau penemuan baru. Karena si Courtney yang mengajak si Jamie, jadi si Jamie mau untuk melakukan eksperimen itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Akhirnya Courtney dan Sofia pun masuk ke dalam ruangan yang Courtney sudah siapkan dari awal. Dan akhirnya datanglah Jamie. Mereka pun langsung siap-siap untuk melakukan eksperimen itu. Courtney pun menjelaskan eksperimen yang akan mereka lakukan, di mana si Courtney bilang kepada mereka bahwa mereka harus membunuhnya. Setelah itu mereka harus menghidupkannya kembali dengan alat dan obat yang sudah Courtney persiapkan. Mendengar hal itu, si Sofia pun mulai ketakutan karena ia tidak mau masuk penjara. Akhirnya Jamie yang melakukan hal itu sendirian. Setelah itu si Courtney pun menyuntikkan sebuah cairan yang akan membunuhnya tanpa merasa kesakitan. Dan perlahan-lahan efek dari cairan tersebut mulai terasa kepada Courtney. Sofia yang panik langsung menelpon seorang temannya untuk berjaga-jaga kalau eksperimen ini gagal. Dan akhirnya Courtney pun meninggal. Di sana mereka mulai merekam semua pergerakan yang ada di otak Courtney. Dan tiba-tiba roh dari si Courtney seperti melayang, namun tidak dilihat oleh si Sofia dan Jamie. Dan di sini kita akan melihat roh dari si Courtney yang seperti sedang berjalan-jalan. Setelah sudah menunggu selama 60 detik, mereka pun mencoba menghidupkan Courtney kembali. Namun ternyata hal tersebut tidak berhasil. Mereka pun mulai panik. Scene berpindah kepada temannya Sofia yang sudah mulai membaca pesan dari Sofia yang bernama Ray. Setelah membaca pesan dari Sofia, Ray pun langsung bergegas pergi ke ruangan eksperimen itu. Tibalah Ray di ruangan eksperimen itu. Saat ia tiba, ia merasa kaget karena melihat si Courtney yang sudah meninggal. Akhirnya ia pun mulai membantu untuk menghidupkan si Courtney kembali menggunakan sebuah cairan. Dengan skill yang dimiliki Ray, Ray pun berhasil menghidupkan si Courtney kembali. Akhirnya Courtney pun hidup kembali. Dan tiba-tiba datanglah Marlo, yaitu teman mereka. Dan di sini terlihat bahwa Marlo terlambat. Setelah itu, teman-temannya Courtney mengantar Courtney pulang ke apartemennya. Akhirnya Courtney pun mulai bercerita tentang apa yang ia lihat setelah kematiannya. Courtney menjelaskan bahwa rohnya seperti melayang dan melihat semua yang terjadi pada rumah sakit itu. Dan di situ juga mereka menyimpulkan bahwa kematian sama seperti sebuah mimpi.
Namun setelah Courtney melakukan eksperimen tersebut, ia seperti berubah kepribadian. Scene berpindah kepada keesokan harinya, di mana Courtney dan teman-temannya sedang diajarkan oleh seorang dokter. Saat dokter itu sedang bertanya, tiba-tiba Courtney menjawab semua pertanyaan yang dokter itu lontarkan. Sampai-sampai semua orang di ruangan itu pun merasa takjub dan kaget melihat Courtney yang bisa menjawab pertanyaan yang sangat sulit itu. Setelah sehabis belajar, mereka pun langsung pergi ke sebuah bar cafe dan sedikit berbicara tentang Courtney yang telah berubah. Dan mereka mulai menyimpulkan bahwa eksperimen tersebut membuat seseorang menjadi ingat tentang masa lalu yang telah ia lupakan. Akhirnya Ray, Marlo, Jamie, dan Sofia mulai tertarik untuk melakukan eksperimen itu kembali karena mereka ingin merasakan hal yang dirasakan oleh Courtney. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba mereka dibuat kagum oleh si Courtney yang masih bisa bermain sebuah piano. Karena nyatanya si Courtney sudah tidak bermain piano dari umurnya masih seumuran 12 tahun. Dan hal tersebut membuat mereka semakin penasaran dengan eksperimen itu. Scene berpindah di mana Courtney yang sudah pulang ke apartemennya, namun tiba-tiba ia merasa seperti ada seseorang yang sedang berada di dalam bathtub-nya. Saat ia mengecek, tiba-tiba tidak ada apa-apa. Setelah perasaannya udah lega, akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi tidur. Namun tiba-tiba ia mendengar seperti ada seseorang yang terjatuh di kamar mandinya. Saat ia mengecek, ia kaget karena melihat tempat mandinya yang sudah berantakan. Dan saat ia mengecek, tiba-tiba muncul sesosok wajah yang aku nggak tahu itu apaan. Hal tersebut pun membuat Courtney kaget dan terjatuh. Namun tiba-tiba semua kembali seperti semula. Scene berpindah di mana Jamie yang sedang berkendara menggunakan sebuah motor dengan kecepatan yang sangat tinggi, layaknya sedang bermimpi. Dan ternyata itu adalah roh dari si Jamie. Ternyata Jamie menyuruh teman-temannya untuk melakukan eksperimen itu kepada dirinya. Setelah Jamie meninggal selama 60 detik, mereka pun kembali menghidupkannya menggunakan semua cairan yang sudah dipersiapkan dari awal. Dan akhirnya Jamie pun sadar kembali. Setelah mereka merasa bahwa semua eksperimen mereka berhasil, mereka pun langsung merayakannya di apartemennya Courtney dengan mabuk-mabuk bareng. Oke, di sini akan ada adegan skip pop-up. Jadi mari kita skip ke keesokan harinya. Saat keesokan harinya di rumah sakit, semua orang dibuat kaget karena melihat Jamie yang bisa menyelamatkan seseorang yang terkena penyakit kanker. Teman-temannya Jamie pun langsung menyadari bahwa itu adalah hasil dari eksperimen tersebut. Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah tempat untuk membicarakan tentang eksperimen tersebut. Dan orang yang selanjutnya akan dijadikan eksperimen adalah Marlo. Singkat cerita, pada malam hari mereka melakukan eksperimen tersebut kepada Marlo. Setelah Marlo meninggal, kita akan melihat bahwa pikiran Marlo kembali seperti semula, di mana hal yang telah ia lupakan sejak lama ia mengingatnya kembali. Setelah mereka semua sudah menunggu selama 60 detik, mereka pun kembali menghidupkan Marlo. Singkat cerita saja, Marlo pun hidup kembali. Anjay, di sini mereka udah mulai gila karena bermain-main dengan kematian. Setelah Marlo udah sadar, mereka pun membawa Marlo ke atas gedung untuk mendinginkannya karena suhu tubuhnya yang sangat panas. Saat sedang asik-asik bersantai dan bercerita, tiba-tiba datanglah Sofia dan mengajak mereka untuk melakukan eksperimen tersebut kepada dirinya.